Salam dalam kasih Allah Roh Kudus. Berjumpa lagi bersama kami para suster junior SSPS Kalimantan dalam renungan hari Minggu biasa 73. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan sabda Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, ketika beberapa orang berbicara tentang bait Allah dan mengagumi bangunan yang dihiasi dengan batu yang indah-indah dan dengan berbagai barang persembahan, berkatalah Yesus, "Akan datang harinya, segala yang kamu lihat di situ diruntuhkan, dan tidak akan ada satu batu pun dibiarkan terletak di atas batu yang lain." Lalu murid-murid bertanya kepada Yesus, "Guru, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi?" Jawab Yesus, "Waspadalah, jangan sampai kamu disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia,' atau 'Saatnya sudah dekat.' Janganlah kamu mengikuti mereka. Dan bila kamu mendengar tentang perang dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut." Kemudian Yesus berkata kepada mereka, "Bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Tetapi sebelum semuanya terjadi, kamu akan ditangkap dan dianiaya. Karena namaku, kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat, dimasukkan ke dalam penjara, dan dihadapkan kepada raja-raja dan para penguasa. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu, tetap teguhlah di dalam hatimu. Jangan kamu memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Aku sendirilah yang akan memberi kamu kata-kata hikmat, sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluarga dan sahabat-sahabatmu, dan beberapa orang di antara kamu akan dibunuh. Karena namaku, kamu akan dibenci semua orang. Tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidup." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, bacaan-bacaan suci yang diperdengarkan kepada kita semuanya berbicara tentang bagaimana kita seharusnya hidup sebagai orang-orang yang sungguh percaya kepada Allah. Yesus dalam bacaan Injil hari ini berbicara tentang runtuhnya bait Allah yang pada mulanya nampak indah, dihiasi batu-batu dan dengan berbagai barang persembahan. Namun Yesus juga mengatakan bahwa bangunan yang nampak indah tersebut, sekalipun kuat dan kokoh, akan runtuh. Sontak para murid pun bertanya, "Guru, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi?" Yesus menjawab pertanyaan para murid dengan memberi peringatan.
waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Para murid tidak mengerti maksud perkataan Yesus tentang runtuhnya bait Allah yang melambangkan diri Yesus sendiri sebagai juru selamat umat manusia. Melalui analogi tersebut, Yesus juga mau mengatakan kepada kita sebagai orang-orang yang percaya kepadanya bahwa ada saat di mana segala sesuatu yang kita miliki menuai akhir, entah secara baik atau buruk. Peringatan Yesus tersebut mengisyaratkan kesadaran daya kritis kita agar mampu membaca tanda-tanda zaman. Selain memperingatkan kita akan bahaya-bahaya yang akan kita hadapi, Yesus juga menguatkan kita supaya jangan takut dan cemas dengan berkata, "Aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat, sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawan." Yesus mengatakan demikian karena kita yang mengimaninya akan ditangkap dan dianiaya, diserahkan kepada rumah-rumah ibadat, dipenjara, serta akan dihadapkan kepada raja-raja, penguasa-penguasa untuk bersaksi. Yesus kemudian berpesan kepada kita, jika kita mampu melewati tantangan-tantangan tersebut, kalau kamu bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu, dan tidak sehelai rambut pun dari rambut kepalamu akan hilang. Pertanyaan refleksi, sebagai orang-orang yang beriman, mampukah kita bertahan dalam menghadapi tantangan-tantangan dahsyat ini? Semoga Tuhan memberkati kita. Amin.